Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Srianti Sipi. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang baru ini mari kita menyiapkan hati dan hidup kita untuk diketerangi oleh firman Allah yang akan menolong kita untuk berpikir dan bertindak hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, dikuduskanlah namamu ya Tuhan. Engkau Allah yang sempurna memelihara hidup kami. Kami datang bersyukur kepadamu pada pagi yang baru ini. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu di dalam perenungan pagi ini. Tuhan, kuduskan pendengaran kami, kuduskan hidup kami, sehingga kami layak untuk menikmati anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu perikop firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 16-24. Saya membacakan di ayat yang ke-16 yang berkata demikian. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, tema perenungan pagi hari ini adalah persembahan itu bukti dari kasih akan Allah dan sesama. Saudara pendengar setia Radio Cakrawala, sebagai tema khotbah kita diambil dari himbauan Rasul Paulus yang tertulis pada ayat yang ke-24 di dalam firman Tuhan pagi hari ini. Tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan-Mu atas kamu. Saudara, tunjukkanlah bukti kasih-Mu. Artinya adalah berikanlah uang persembahanmu. Di hadapan jemaat bukan berarti memberikan uang persembahan di hadapan orang banyak agar diketahui sebagai orang yang baik. Tetapi memberikan persembahan apapun namanya, semata-mata hanya bagi kemuliaan Allah dan dapat dipakai untuk menunjukkan kasih, menunjukkan keadilan dan damai sejahtera ke dalam kehidupan orang, khususnya saudara seiman yang menderita kekurangan. Kalaulah seandainya saat ini pada kita terjadi seperti bacaan kita tadi, bagaimana kita memahaminya dan menindaklanjutinya? Untuk lebih memahami tentang membuktikan kasih itu, saya memberikan tema pertanyaan di dalam firman Tuhan saat ini. Mengapa orang percaya menunjukkan bukti kasih? Nah, saudara pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, bulan ini adalah bulan yang khusus bagi kita semua umat Tuhan untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Hampir dalam setiap bulan September atau di dalam setiap ibadah kita mengumpulkan persembahan, bahkan anak-anak sekolah minggu, anak remaja, pemuda yang jelas-jelas belum berpenghasilan sudah kita ajarkan untuk memberi persembahan. Ada bermacam-macam nama kita berikan kepada persembahan atau pengumpulan uang untuk umat Tuhan. Yang pertama kolekte, persembahan syukur, bantuan diakonia dan duka, bantuan bagi bencana alam, bantuan bagi para pensiun, bantuan untuk membangun bagi gereja lain yang kesulitan dana. Dan jika kita jujur, gereja kita bisa beraktivitas dan hidup dari
dan karena uang persembahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga petugas-petugas yang sepenuhnya mengabdikan hidupnya untuk melayani gereja. Tetapi konteks bacaan Alkitab di dalam 2 Korintus tadi, yakni bantuan kepada para kudus yang menderita kelaparan di Yerusalem, kelihatannya lebih sesuai dengan poin ketiga, bantuan yakni pengumpulan uang untuk membiayai orang yang berkesusahan, baik di dalam lingkungan sendiri maupun yang lain. Namun apakah sesungguhnya makna uang persembahan itu, saudara? Apakah makna teologis uang persembahan itu? Mengapa setiap kali bertemu dalam rangka gereja atau ibadah kita harus mengumpulkan uang persembahan? Karena Tuhanlah pemilik kehidupanmu, persembahkanlah dirimu seutuhnya. Saudara, pemilik seluruh kehidupan ini, bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Itu artinya Tuhan sama sekali tidak tergantung kepada sokongan, bantuan, apalagi belas kasihan kita untuk melakukan aktivitasnya. Bahkan Tuhan yang sesungguhnya, yang empunya diri kita dan segala apa yang ada pada kita, tubuh, jiwa, dan roh, serta harta milik kita, pada hakikatnya adalah milik Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Petrus, kita sudah ditebus oleh Allah dengan darah yang Kristus kudus dan mahal itu. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Dan kata Paulus, sebab itu kita telah menjadi milik Kristus dan milik Allah. Saudara, jika memang segala sesuatu yang ada dalam diri kita dan yang ada pada kita milik Allah, maka doa persembahan kita seyogyanya mengatakan, siapakah aku ini ya Tuhan, sehingga pantas memberi kepadamu? Apakah yang ada padaku yang tidak berasal dari Engkau? Tubuh, jiwa, dan rohku, dan harta milikku sesungguhnya adalah pemberianmu. Aku adalah milikmu. Rasul Paulus menyatakan agar kita mempersembahkan tubuh kita. Saudara yang kekasih, serahkanlah dirimu kepada Allah di dalam Roma 12 ayat 1. Sebagai orang yang dahulu mau, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dipergunakan sebagai senjata-senjata kebenaran. Saudara, bagaimana cara menentukan besarnya uang persembahan? Yang pertama adalah nilai persembahan ditentukan motivasi dalam memberi. Saudara, nilai persembahan itu ditentukan motivasi dalam memberi. Yesus sangat menekankan motivasi dalam memberi persembahan. Bagi Yesus bukan jumlah nominalnya, namun motivasi yang menggerakkan seseorang memberi persembahan, itulah yang terpenting dan menentukan nilai persembahan itu. Sebab itu Yesus menganjurkan memberi persembahan secara tersembunyi untuk menguji kesungguhan dan ketulusan hati orang yang memberi. Saudara, orang yang memberikan persembahan untuk mendapatkan pujian dari sesama manusia sudah mendapatkan upahnya dari manusia, dan karena itu tidak mendapatkan upah lagi dari Allah Bapa yang di sorga. Pada umumnya, ketika memberi berbagai macam persembahan, banyak motivasi yang salah muncul dalam pikiran kita. Kemungkinan pertama, persembahan dilakukan secara terpaksa karena perasaan sungkan atau malu dianggap sebagai orang pelit. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa pemberian hendaknya dilakukan dengan sukacita dan kerelaan. Kemungkinan yang kedua, persembahan dilakukan untuk buang sial. Kadang motivasi seperti ini justru dimanfaatkan oleh denominasi tertentu supaya jemaat merasa takut bila tidak memberikan persembahan, atau dengan menuduh mencuri uang Tuhan agar memberi yang banyak dan lain-lain. Dengan demikian, persembahan menjadi amplop buat Tuhan agar tidak marah dan selalu bersikap baik. Padahal Tuhan tidaklah miskin hingga membutuhkan sumbangan anak-anaknya. Kemungkinan yang ketiga, saudara, persembahan dimotivasi oleh sistem pancing. Jikalau minggu ini memberi persembahan sebesar 10.000,
maka sebagai balasannya akan diperoleh berkat sebesar 100.000 rupiah. Akan dibalas Tuhan berganda-ganda atau bahkan 100 kalinya. Motivasi ini dapat digambarkan dengan ilustrasi umpan teri dipakai untuk memancing ikan kakap. Semakin besar umpannya, maka hasilnya juga makin banyak. Alkitab memang mengajarkan bahwa memberi persembahan merupakan suatu kesempatan. Tetapi ironisnya, kesempatan itu seringkali disalahgunakan menjadi format business, jual beli dengan Tuhan. Konsep materialisme, dunia semacam ini dapat mempengaruhi kita, mewarnai hampir semua orang dalam beribadah dan memberi persembahan. 3 motivasi di atas adalah yang terbanyak dilakukan oleh orang beriman, tapi sebenarnya keliru dan harus dikoreksi. Saudara, besar persembahan tergantung persentase berkat. Besar persembahan itu harus juga diukur dengan membandingkannya dengan berkat Tuhan yang sudah diterima orang itu. Berapa bagiankah berkat Tuhan yang dikembalikan orang itu sebagai persembahan? Persembahan janda miskin dalam Lukas 21 dianggap lebih besar daripada persembahan orang-orang kaya. Bukan karena nominalnya memang lebih besar, namun karena prosentasenya lebih besar dibandingkan dengan berkat atau materi yang diterima orang kaya. Yang mendapat banyak dari Tuhan wajar jika memberikan lebih banyak kepada Tuhan. Orang yang mendapat berkat Tuhan berlimpah harus memikul beban persembahan lebih banyak supaya ada keseimbangan dan keadilan. Saudara, apa makna persembahan yang berikutnya? Adalah tanda syukur dan terima kasih. Dengan memberi persembahan kita mengaku bahwa kita sudah menerima banyak dari Tuhan. Sebagian kita kembalikan kepada Tuhan, sebagian tanda syukur atau ucapan terima kasih. Sebab itu, kita memberikannya dengan penuh sukacita dan ikhlas. Oleh karena itu, persembahan adalah respon atau jawaban orang beriman terhadap kasih dan berkat Allah yang begitu besar kepadanya. Persembahan adalah respon karena berkat Allah dan bukan syarat supaya mendapatkan berkat Allah. Persembahan bukanlah stimulans untuk merangsang kebajikan Allah, namun reaksi atas kebajikan Allah. Persembahan bukanlah upeti yang dituntut Allah, namun ucapan syukur manusia yang menerima berlimpah berkat. Persembahan syukur kepada Allah dibayar nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanda kasih dan kemurahan hati juga merupakan wujud persembahan yang tulus kepada Tuhan. Persembahkanlah semua dengan tujuan memuliakan Tuhan, dan saudara akan merasakan anugerah dan karunia di dalam kehidupan saudara, dan damai sejahtera melingkupi hidup saudara. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam sorga, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya, Allah yang penuh dengan berkat yang dilimpahkan kepada umat-Mu yang bersyukur dengan tulus. Pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau memperdengarkan firman-Mu kepada kami untuk melandasi persembahan kami kepadamu. Memberkati semua pendengar Cakrawala dan memberkati semua kru Cakrawala. Dalam nama Yesus. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.